Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan kembali lagi mereview salah satu LED TV terbaru berukuran 70 inch dari Samsung dengan tipe 70DU7000. Sekedar info, ini merupakan seri terbaru keluaran tahun 2024 dari brand Samsung, teman-teman ya. Dan seperti biasa di sini kita akan mereview mulai dari segi tampilan dan fitur apa saja sih yang menjadi keunggulan dari TV Samsung ini. Tapi untuk kalian, sebelum video dimulai, jangan lupa untuk terus dukung channel saya, teman-teman ya, dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, jadilah dia tampilan TV dari Samsung di seri 70DU7000. Nah, sekedar info, ini merupakan seri terendah keluaran tahun 2024 ini dari Samsung, teman-teman ya. Di atasnya lagi setingkat ada seri 8000. Nah, walaupun ini seri terendah, TV ini sudah menggunakan resolusi 4K HDR, teman-teman ya. Tampilan warnanya lumayan oke, dan untuk refresh rate pergerakan gambarnya dia di kisaran 50 sampai 60 Hz. Nah, ini dia POV-nya ya. Ini merupakan TV keluaran tahun 2024 terbaru, masih fresh ya. Dari segi tampilan, dia sudah menggunakan tampilan full frameless, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian pinggiran TV-nya. Baik dari sisi atas, kiri, dan kanannya sudah full dengan layar. Nah, di sini kita bisa lihat untuk prosesornya pun sudah menggunakan kristal prosesor 4K dilengkapi dengan Key Symphony di bagian audionya. Jadi audionya lebih oke ya. Nah, sama sebenarnya dengan seri-seri yang sebelumnya, baik di seri CU maupun BU ya. Fitur-fiturnya kita bisa lihat. Nah, ini plusnya dia sudah menggunakan AI energy saving ya, sama Samsung Obscurity, kita bisa lihat. Oke, OS-nya sama, dia menggunakan Tizen. Untuk ketebalan TV, kalau kita bisa lihat dari bagian samping, ketebalannya kurang lebih seperti ini. Dia emang agak lebih tebal ya dibandingkan dengan seri DU8000-nya yang sudah menggunakan teknologi atau tampilan Air Slim. Oke, dari segi bahan belakang, dia menggunakan bahan plastik ya, lumayan tebal juga. Dan tampilan kakinya di sini kalau kita lihat dari bagian samping kurang lebih seperti ini. Dia menggunakan model T seperti ini ya, kita bisa lihat. Bahannya pun juga menurut saya sih lumayan kokoh ya. Ini bahannya ini semi plastik ya, tapi hampir menyerupai metal karena tebal banget ya tampilannya. Oke, selain itu di bagian bawah ini coba kita cek. Terdapat tombol power juga ya untuk on off TV secara manual. Ada di bagian sudut kanannya ya, kalau di bagian depan saya untuk tombolnya itu berada di bagian kanan saya. Oke, dan di sini kita bisa lihat di bagian TV ini pun layarnya di sini dia masih menggunakan soft panel dan terdapat pelindung layar juga ya. Nah, ini boleh dilepas, boleh enggak ya di bagian ini. Ini bisa dibuka. Oke, seri-seri sebelumnya di seri CU setahu saya sih nggak dapat pelindung layar seperti ini. Tapi di seri ini sih dapat ya. Oke, ini teknologinya juga sudah mendapatkan lisensi pure color, jadi warnanya lebih pure dan natural ya kelihatan. Nanti kita akan tes di terakhir video untuk kualitas gambar dari TV Samsung ini. Nah, sekarang kita coba cek bagian input belakang dari TV Samsung ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bagian inputnya. Yang pertama itu hanya ada satu port USB. Setelah itu ada 3 port untuk HDMI. Di antaranya di HDMI 1 ini ada HDMI ARC ya. Dan itu ada kabel LAN, ada kabel antena, dan kabel power di bagian belakangnya. Nah, minusnya di seri DU7000 ini tidak terdapat kabel optikal, teman-teman ya. Cukup disayangkan sekali. Nah, selain itu untuk konsumsi listrik di sini kita bisa cek, dia listriknya itu kurang lebih di kisaran 175 watt dengan negara pembuat di Vietnam. Nah, untuk mounting bracket pun di bagian belakang TV-nya sudah ada, teman-teman ya. Jadi kalau bisa tempel TV ini di tembok menggunakan mounting bracketnya. Oke, untuk penempatan kakinya pun bisa kalian custom ya. Bisa yang paling jauh di situ, paling sudutnya. Bisa juga di bagian tengah seperti ini. Bisa dipindah-pindah si posisi kakinya ya, sesuai ruang atau meja kalian. Atau kemauan kalian sih bebas.
Nah, oke, itu dia dari tampilan kaki, kualitas gambar, dan sekarang kita akan spill tampilan menu dari TV Samsung ini. Oke, sebelum saya spill tampilan menu dari TV Samsung ini, saya akan spill tampilan remote-nya dulu. Kurang lebih tampilan remote-nya seperti ini, teman-teman ya, cukup simple, ciri khas memang dari Samsung. Berbeda dengan seri DU8000-nya yang sudah support dengan teknologi solar atau menggunakan energi matahari dan charger. Kalau seri 7000-nya belum, teman-teman ya, dia masih standar seperti ini. Fiturnya sama, di sini ada settingan, di sini ada kursor naik turun, ada untuk on off TV, ada home, ada back, dan ada volume naik turun serta pergantian channel. Untuk aplikasinya dia ada Netflix, Disney Hotstar Plus, Prime Video, dan browser ya, sangat simple sekali. Nah, oke, ini dia remote-nya. Sekarang kita lanjut ke tampilan menu dari TV-nya. Oke, kita bisa lihat di sini tampilan menu dari TV-nya. Nah, di sini kita bisa lihat dari segi tampilan menu tidak ada perbedaan sama sekali ya tampilannya dengan seri sebelumnya. Kita bisa lihat tidak ada upgrade-upgrade tertentu. Penempatan berandanya pun dia hampir sama semua ya. Pertama itu ada Live TV, yang kedua itu ada untuk Smart Things, Netflix, Prime Video, Disney Hotstar Plus, Apple TV, dan YouTube. Ada Bixby juga, dan ada browser. Setelah itu ada Prime Video, ada YouTube, internet. Ini dia beranda-beranda yang pernah dikunjungin ya. Selain itu dia untuk settingan lainnya juga lumayan banyak. Ada Daily Plus awal, untuk perangkat tersambung pun bisa kalian cek semua di sini. Ada pengaturan untuk settingan, ada modus retail, demo ya, ada keluaran suara, jaringan internet juga udah ada, modus suara, Bluetooth pun juga sudah ready. Jadi kalian bisa koneksikan speaker ya ke TV ini ya, karena dia tidak terdapat optikal. Sebenarnya sih ada dua opsi. Kalian bisa menggunakan Bluetooth atau kabel HDMI ARC ya, walaupun tidak ada optikal, saya rasa sih masih bisa. Oke, saya sih untuk tampilan aplikasi atau tampilan beranda dari TV Samsung ini. Nah, dan untuk gininya teman-teman ya, apa namanya itu? Terakhir kita akan spill kualitas gambar dari TV Samsung ini. Oke, dan untuk garansi saya spill juga, garansinya kurang lebih setahun ya dari Samsung, garansi resmi. Oke, sekarang kita akan spill kualitas gambar dari TV Samsung ini. Sip, langsung saja kita mulai. Nah, oke, jadi langsung saja kita tes untuk kualitas gambar dari TV Samsung di seri 70DU7000 ini. Di sini kita bisa lihat tampilan gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Kita menggunakan video yang sudah kita download dari YouTube dengan resolusi 4K tentunya ya. Bisa lihat ini dia tampilan warnanya. Pergerakan gambarnya pun juga lumayan oke ya. Coba maju lagi dikit. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih saya sih untuk tahap pengetesan kualitas gambar dari TV Samsung di seri 70DU7000. Menurut kalian bagus atau enggak? Kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan untuk kalian yang ingin membeli TV dari Samsung ini, kalian bisa langsung datang ke toko kami yang ada di Bali dengan nama Toko Grand Mas Bali ya. Dan untuk kalian yang belum sempat ke toko, kalian bisa langsung transaksi melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan. Oke, jadi kurang lebih saya sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.